Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana wa iyyakum bi karamatil iman wal islam wa tafaddala alaina bi jabilil in'am wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat lil anam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah habibul mahbubin barusabil alam. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrallahi ta'ala wa 'alimun aw muta'allimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral ulama al-izzat tahiyatil kiram. Beliau guru kita yang mulia, guru kita bersama yaitu Al-Habib Muhammad bin Mustafa bin Alwi Al-Attas, yang selalu kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau umur panjang, sehat walafiat, dan juga keberkahan di dalam segala urusannya baik dunia, agama maupun akhiratnya, dan juga kepada keluarga anak turunan kita yang harapannya dengan senantiasa kita berdoa kepada beliau dan juga termasuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, niscaya dan pastinya kita juga didoakan oleh para malaikat dengan doa yang sama. Kami tadalik, yaitu seperti doa yang kamu panjatkan, maka malaikat pun menyampaikan doa seperti tersebut. Mudah-mudahan doa kita sumamrah kepada diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan anugerah, khususnya nikmat taufik, hidayah dan inayahnya, dan juga kesempatan yang Allah berikan kepada kita yang sungguh sangat luar biasa, karena sesungguhnya dan sudah semestinya bahwa umur ini adalah nikmat dari Allah yang sangat-sangat luar biasa, yang mana dari beberapa peristiwa dan peristiwa tidak lain dan tidak bukan, tidak lepas dengan yang namanya umur atau usia atau waktu. Panjenengan diarani tua karena umurnya wis akeh, diarani enom karena umurnya isi sesuai. Ya, kaitannya karo waktu. Nah, waktu itu erat hubungannya dengan kesempatan, maka sesungguhnya umur itu merupakan bagi kita kesempatan untuk mengisinya dengan amal kebaikan. Sebab dengan umur yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita mampu untuk menjalankan dengan kebaikan, tidak lain dan tidak bukan seperti halnya kita nabung dalam buku-buku di akhirat nanti, sehingga di saat kita nanti wafatnya mudah-mudahan husnul khotimah, buku yang kita isi nanti akan dibuka, kemudian kalau isinya baik, lemari itu dari bukanya saja itu sudah bercahaya, kemudian tulisannya tulisan baik, sudah barang tentu panjenengan yang melihatnya sehingga wedawek mestinya bunga nopo boten. Tapi sebaliknya, kalau kesempatan umur yang Allah berikan kemudian kita isi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat alias maksiat, sudah barang tentu apa maning jerone, bukannya maning bewis sungkan ya. Nah,
Ini makanya kesempatan umur yang Allah berikan jangan kita sia-siakan. Sehingga seperti apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah pun bersumpah dengan yang namanya wal asr, demi masa, demi waktu. Di situ Allah Subhanahu wa taala menempatkan kalimat pertama dengan huruf wawu. Wawu dalam bahasa Arab ya, secara umum itu artinya dan. Itu namanya wawu atof. Ya arane sithik-sithik karo bahasa Arab kok. Sebab panggilan wong Islam kudu seneng karo Arab. Sing wingi Habib terangna, cintailah Arab dengan berapa perkara ya Mas ya? 3, yaitu 1, Nabi Muhammad karena orang Arab, dan kalamuhu ahlul jannah Arabiyun, ucapannya orang-orang ahli surga juga dengan bahasa Arab. Begitu pula kalamuhul Quran Arabiyun, kalamnya, ucapannya, hurufnya Al-Quran juga dengan bahasa Arab. Dan sudah barang pastinya kita Indonesia merdeka pun itu tidak lepas dari jasanya orang Arab, bro. Ya, karena perlu panjang ketahui, negara Indonesia merdeka proklamasi itu diumumkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 5 atau 57 5 kira 59 sejarah Pegangsaan nomor 56 ya, itu adalah milik saudagar Arab. Dan ketahuilah yang namanya kemerdekaan tidak bisa diakui kecuali dengan 2 perkara, yaitu dengan secara de facto dan de jure. Ini rada-rada paham ya, pengakuan secara hukum nasional maupun internasional. Ya, itu juga disampaikan oleh Pak Karno di Jalan Pegangsaan Timur, itu milik saudagar Arab. Dan ketahuilah kita orang Indonesia dalam konteks perbahasaan, Indonesia itu juga menyerap dari beberapa bahasa-bahasa Arab. Mulanya sing arane bahasa Indonesia, panjenengan wong Indonesia itu paham ya. Yang namanya bahasa Indonesia adalah bahasa yang sudah baku dan diakui dan sudah menjadi bahan percakapan yang terambil dari bahasa-bahasa daerah lain atau di daerahnya, dan juga bahasa asing yang diakui secara Indonesia. Contoh ya, bahasa asing aslinya luar negeri, contoh bahasa Arab kayak MPR, singkatannya apa? Majelis Permusyawaratan Rakyat, majelis ya bahasa Arab, majelis tempat duduk ya. Terus apa? Permusyawaratan, musyawarah ya bahasa Arab. Rakyat juga bahasa Arab. Kulukum ro'in, rakyat itu ya, itu udah bahasa Arab. DPR, diwanun ya, dewan itu diwan artinya kantor. Terus yang namanya kalang kabut, kalang kabut paham? Ini bahasa Indonesia aslinya kalang kabut itu bahasa Arab, bro. Ya, kalang kabut itu asalnya dari kal ankabut. Panjang paham Quran surat al ankabut ya. Kal itu seperti ankabut garang ganti. Wong angger lagi kalang kabut ya muter-muter, wong bingung sih ya. Mulane diarani kalang kabut. Aslinya bahasa Arab. Kal ankabut, kal itu seperti ankabut kayak logo muter-muter. Padahal dalam film, wong ambil bingung kan, ya, ubang karo nama, ya. Terus tapi bagaimana apa? Yang dipikir pirang-pirang. Ya. Nah, oleh karenanya panjenengan selaku orang Indonesia harus paham dan harus berterima kasih juga dengan bangsa ada. Dan ketahuilah kayak negara Mesir, Irak itu negara Irak dan sebagainya adalah negara-negara yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karenanya kita wajib hukumnya untuk berterima kasih. Bapak hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia,
Salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpah curah kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita sangat mengharapkan syafaatnya kelak di akhir nanti. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita serta anak keturunan kita orang yang diakui oleh beliau sebagai umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami berbicara di sini bukan mau memberikan mau'izatul hasanah ataupun tausiah. Ya digawe maido ya dan maido lah, maido tapi sing hasanah. Ya, maido tapi hasanah. Jadi ngomongnya tapi sing apik karena maido hasanah itu adalah peringatan dan orang yang beriman itu harus seidentik dengan yang namanya peringatan sebab kita ketahui bahwa al-insan mahalul khata wa nisyan. Yang namanya manusia tempatnya lupa dan salah, maka sudah semestinya harus saling mengingatkan, saling menasehati. Bapak hadirin ingkang kula hormati, bahwasanya kami nanti barangkali tidak terlalu lama ya. Wong sifatnya arane badal ya, nganteni ya, sing arane badal ya, ibaratnya gobet ban serep ya. Iya ya. Ban sing paling pakem kan ban serep. Digawe diran ya, sing paling mandek dhisik di dhisik. Ya ban serep kok ya, durung diran dia wis mandek. Jadi kami hanya sekedar kultum ya. Panjenengan paham kultum nggih? Apa ya? 70 menit. Kemudian kan lagi zamane nom cilik kan latihan ya, arane kultum ya. Latihan kuliah 70 menit. 70 menit. Sing arep latihan ta 70 menit bakal jadi kan udah latihan loh. Kuwi arane iya, kita arane temenanan ya. Kultum itu singkatannya macam-macam Mas. Kalau dulu waktu saya masih kamane esinom ya, latihan ngomong ya arane kultum kuliah 7 menit toh. Sebab simpan disampaikan bingung ya. Seiring sejalan ternyata maknanya juga beda-beda. Begitu musim misalnya musim Ramadan itu juga sebelum buka bersama ada kultumnya ya. Paham orang? Kuliah tunggu maghrib. Nah kalau ini ya, misalkan saya mau ngisi berapa menit ya, misalnya kayak minggu menit 30 menit sembarangan 30 menit ya, sampai seneng sing ngobrol ya, dari kiunem nek amplop ya, amplop ya. Tapi yang pernah guyonan karo bojone kula ya, guru sing bojone ki trimanan insyaallah guru agama, guru kelas ora, guru olahraga ya ora. Sing paling terimanan di guru, sing kok orang terima gaji, ya terima amplop, terima ya kan terimanan oh ya. Coba guru kelas misalnya umum kan paling terima gaji toko, ya terimanya orang macam. Nah kultum kalau ini ya, kalau misalkan saya bicara lebih 10 menit atau apa itu namanya kuliah terserah antum. Ya, pan 10 menit ya kena, pan 15 menit ya kena, pan jam ya kena. Biarane kuliah terserah antum. Tapi anggap dia pasai kultum gue kuliah tunggu makan. Kena wajah-wajah kayak kata ngelihat. Bapak hadirin ikat walau hormati. Ayat yang kami sampaikan di dalam mukadimah tadi adalah ayat yang masyhur dan sering disampaikan oleh kiai-kiai sepuh di dalam acara haul, yaitu acara yang haul atau memperingati setahun atau berapa tahun dari beberapa para salafun saleh baik kiai, habaib atau dan sebagainya, yaitu ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ini secara bahasa arti secara bebas ya.
wahai orang-orang yang beriman, ya, ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbarengan dengan mereka-mereka yang shadiqin. Kalau kita cermati bersama dan kita ketahui bersama bahwa derajat sebuah keimanan seseorang itu level yang paling tinggi. Level paham ya? Tingkatan makom wis ya. Ya bukan orang paham level ya. Ya orang SPDI sih. Arane kita bahasa sing raden. Iya, SPDI paham ora? Apa? Iya, si Peter Dewek ini ilok kan. Jadi takwa adalah derajat makom yang tertinggi dari keimanan seseorang. Ya, dan ketahuilah bahwa surga juga untuk orang-orang yang bertakwa, al-jannatu lil muttaqin. Tapi kalau kita perhatikan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah, nempono burung titik, masih ada lanjutannya adalah wa kunu ma'as shadiqin. Maka berbarengan bersama dengan mereka orang yang shadiqin, orang yang jujur. Dan menurut tafsir yang pernah saya ketahui, yang pernah dijelaskan oleh Ki Fuad Hasim almarhum, beliau menyampaikan yang dimaksud ma'as shadiqin di situ adalah mereka para ulama. Kita kenal Nabi, kenal sahabat, orang ujuk-ujuk langsung kenal. Tapi ada orang yang memperkenalkan, yaitu panjenengan saged maos Quran, ya orang langsung berkiblat mari Nabi Muhammad. Tapi belajarnya lewat ulama dari kampungan bapak, ya. Artinya kita untuk mencapai derajat sampai cinta kepada Nabi itu tidak sekonyong-konyong langsung cinta mari Nabi. Perlu dan butuh dan mesti dan harus, yaitu butuh kepada mereka-mereka yang menunjukkan jalan kepada para nabi, para sahabat adalah mereka para ulama, yaitu guru-guru kita. Maka di dalam konteks keilmuan, orang yang menghendaki adanya untuk mendapatkan pencapaian ridho Allah Subhanahu wa taala, bisa mengetahui syariat, ilmu, tarekat, hakikat dan sebagainya, maka kita menghendaki sesuatu ilmu tersebut, maka kita disebut dengan murid. Murid itu artinya orang yang menghendaki, karep kepengin. Maka orang kalau punya karep kepengin, tunjukkan kepenginnya, yaitu dengan semangat. Jarene bahasa lagi zaman cilik kan bahasa Arab manjada wajada, siapa giat pasti dapat, sopo teman bakal tenemu. Wong orang semangat kok njaluk. Misalnya Mas Budi pengen nempelin Monroe ya. Ya, pengen sapa bapak, tapi langkah usaha, langkah upayanya orang bakal canda. Maka butuh yang namanya upaya-upaya atau usaha. Dan jalan kita untuk sampai kepada usaha, kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berharap dan menghendaki, tidak lain lewat guru. Maka orang yang menunjukkan supaya murid itu sampai kepada keriduan Allah adalah mereka disebut dengan mursyid, ya. Jadi kita itu namanya murid, menghendaki, menginginkan sesuatu untuk mendapat ridho Allah. Dan orang yang menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan mursyid. Cuma istilah mursyid ini biasanya lebih populer, lebih masyhur di dalam al-Torekoh, yang namanya mursyid Torekoh apa ya. Tapi pada akhirnya singarane guru yaitu seorang mursyid yang menunjukkan. Oleh karenanya hadirin ingkang kula hormati, panjenengan dan kita bersama selaku murid maka harus menetapi kepada apa-apa yang disampaikan oleh gurunya.
dunia supaya kita bisa mencapai apa yang diinginkan oleh kita, yaitu pada puncaknya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane istilah murid itu disebut juga dengan santri. San itu artinya matahari, tri itu tiga. Matahari sebagai penerang tiga di dalam hati kita. Yang pertama adalah Islam, kedua iman, dan ketiga ihsan. Mulane apa Miki? Ya, santri itu harus menepi dari Islam, iman, dan ihsan, dan ketiganya harus kita lakukan. Puncaknya adalah ikhlas. Mulane dalam konteks yang namanya bertani, bahasa Arab petani kan al-falahu, petani itu beruntung karena mereka itu selalu menetapi dengan yang namanya pacul sing papat ora usul, yaitu Islam, iman, ihsan, dan ikhlas. Ini dicekel, mana maksudnya dipegang di dalam hati kita, dan mereka itu selalu menetapi untuk nilai keimanan tersebut, yaitu dengan istilah maksul sing lima ada usul, yaitu sholat. Maka ya, seorang petani itu identiknya dengan mereka menanam, dan kita dalam hidup ini juga adalah menanam. Mulane jadi bahasane yaitu lo sing arna dunya masroatul akhirah. Dunia ini tempat menanam kita untuk kelak nanti di akhirat nanti. Mulane ada cara tembangannya Wali Songo kan senajan lunyu-lunyu ya menekno ya, kangge basuh dotor kiro ya. Artinya kita berupaya untuk menjalankan apa saja hal-hal kebaikan, baik itu wajib ataupun sunnah. Tapi sebagai layaknya manusia wis mesti anak dosane, anak blokote yang mulane apa miki basuhan dodot kiro dibasuh dengan istilahnya taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita seorang murid harus ittiba, mengikuti jejak dari langkah mereka atau beliau-beliau yang menunjukkan kita supaya nantinya kita mencapai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya para nabi dan rasul tidak menitipkan warisan kepada kaumnya dengan harta benda, tapi para rasul, para nabi menitipkan kepada kaumnya adalah mereka para ulama. Mulanya al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris dari Nabi Muhammad, baik keilmuan, akhlak, dan lain sebagainya. Oleh karenanya ini yang perlu panjenengan ketahui dan diperhatikan, direnungkan dan diterapkan dalam kita selama menjadi murid, harus diterapkan. Sebagaimana ada sebuah kisah yang mungkin sudah pernah saya sampaikan ya, kalau kita punya hubungan yang kuat dengan guru, maka sudah semestinya kalau tingkatannya guru itu naik, kita ada hubungannya ya, maka kita pun akan ikut naik. Sebagaimana kayak tasbih ditarik antar anak santolannya, anak hubungannya mesti meluk ke bawah ya. Ini sebagai gambaran ya, jangankan kita sebagai murid. Pernah saya ceritakan kisah dari Nabi Musa alaihi salam, bahwa dulu ketika Nabi Musa alaihissalam itu bertentangan dengan ayah angkatnya ya, yaitu Fir'aun. Bapaknya Nabi Musa, tapi duduk bapak asli, tapi bapak ya angkat, bapak walon ya, yang kemudian setelah besar kan bertentangan. Dan kemudian ini singkat cerita saja, ketika Nabi Musa ya dikejar-kejar oleh Fir'aun, maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melemparkan tongkatnya, kemudian laut itu membelah dan Nabi Musa bersama kaumnya bisa lewat.
akhirnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya serta yang lainnya, dan kemudian Fir'aun dan bala tentaranya semuanya mati kecuali hanya satu orang yang masih hidup. Dan setelah itu sudah wajar kalau misalkan tiane mati terus anak si urip kan menjadi bahan pertanyaan besar loh. Akhirnya diinterogasi, ya, takoni bulan bin bulan, ya, sampai arane sapa, ya, terusan misalnya apa liane pada mati kan dengan urip deh, akhirnya ditakoni kaning ya bala-balane Nabi Musa apa jenengan seneng karo Nabi Musa, jawab ora, nyong sengit karo Nabi Musa. Terus jenengan seneng karo ajaran, kok karo wong iki sengit apa maning karo ajarannya? Ya, karena biasa ya orang itu ya kalau sudah benci dengan orangnya, apa maning sesuatu yang tidak baik pun digawe ucapannya, misalnya suaranya enak apa udah dasare wis sengit. Ya padahal apa-apa nah kan angel mulanya jadi anak istilah apa ya, anggar seneng laka padanya yang sewot yang apa sengit langka tunggale ya digawe lagi seneng bosnya misalnya ngentut ya punya dialog orang apa ya bos ya padahal anggar cara wongnya beda dicek ya kurang ajar ya wong iki ya balik. Nah, ketika si fulan tersebut yang masih hidup ditanya apa pandangan cinta kepada Nabi Musa, senang, jawab tidak. Kepada ajarannya juga tidak. Tapi akhirnya kemudian istilahnya walek ya. Walek ngerti ya? Walek apa ya bahasa? Walek ya ngaku membuka ya. Nyong memang sengit karo Nabi Musa. Ajaran yang sengit, tapi nyong anasih senang dengan Nabi Musa. Apa? Senang nang karo pecine, ya senang beda nang pecine tok loh, ya senang nang kupluk kayak mulane lagi zamane wong kuwi esi urip, bagjane ya gawe peci ngongkon karo penjahit gedelan ya, kok gawe nang peci kayak pecine Nabi Musa, ini senang karo pecine, dia bisa dadekna sebabnya sintiane mati gue, ya urip dewek. Ini sebagai gambaran. Kalau hal itu saja bisa menjadi ada hubungan menjadi ya bagian untuk penyelamat, apalagi kita seorang santri, seandainya ya kita punya hubungan yang kuat dengan guru kita, sudah barang tentu guru pun akan kenal dengan kita, dan nanti di saat misalkan di akhirat guru pun akan harus misalnya kulolan panjenengan kan kelasnya kacang gabung kok, yo ya. Digawe pangandan ibadah ya wajib ya, dan cuma wajib digawe sunnah ya sunnah setitik toko yo ya. Istimewa apa le kan angin maca Quran ya arang-arang kayak ngaku ya, sembayang kan arang-arang kok, sembayang ya paling dia wajib tok, ditambah subuh bedongan kawanan ya. Mulane ana wong bingung ini sembahyang duha gak ini anak kuno teh ya akhirnya coba gue duduk sembahyang duha goblok ya sembahyang subuh tapi kawanan mulanya niatnya itu uswali fardu sukti rokaat ini mustaqbil kiblati adaan, tapi uswali fardu sukti rokaat ini mustaqbil kiblati kawanan lillahi ya. Tapi ya jadi praktek kenal ya mau kawanan lillahi ta'ala ya. Nah, ini yang barangkali kami dapat sampaikan kepada panjenengan, yang intinya kalau kita seorang murid punya ikatan yang kuat dengan guru-guru kita, niscaya guru kita pun akan tidak hanya mengenal tapi mengakui, dan nanti guru dari guru tersebut pun akan saling kenal mengenal. Dan jangan lupa pula panjenengan kalau misalkan mau baca surat Al-Quran atau terutama Yasin dan sebagainya, sering berwasilah. Sebab dengan panjenengan membaca wasilah nama-nama pertama Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama, ya orang beda kayak panjenengan sering ngirim surat kepada orang-orang tersebut. Panjenengan harus ngirim surat misalnya karena dia mari gue anggap bisa kira-kira wong gue
kenal temen apa dulu. Misalnya kayak mini teka, ya kayak misalnya ya siapa guru, dia kenal loh. Misalnya pertama Agus, misalnya terus akhirnya agak sering karton, sering nyebut, sering di ya cawer kan otomatis ikatannya menjadi kuat. Itu pula kita seorang murid supaya ikatannya kuat itu guru-guru kita sering disebut, terutama para salafun saleh yang sudah meninggal dunia disebut, maka beliau-beliau pun akan mengenal kita dan besok nanti di saat di surga mereka bawa bendera dan diberikan hak untuk memberikan syafaat ya. Nyong walaupun belum kenal kayak tapi kok dia sering nyebut namanya Nyong ya. Ini keutamaannya ya. Oleh karenanya kita diharapkan selaku murid harus senantiasa memegang teguh kita pikirannya marinya ya. Anjir kalau Aldebaran ya. Bisa jadi sih. Kayak singkir bisa ada begini mas. Anjir Aldebaran. Jadi dengan kita punya ikatan yang kuat dengan guru-guru kita, niscaya guru-guru kita pun akan mengenal kita dan bisa harapannya bisa memberikan syafaat kepada kita tidak hanya di akhiratnya termasuk di dunianya saja, insya Allah dapat pertolongannya. Terus kalau saat dua misalnya panggilan ya nang luar kota ya, terus boleh ketemu kalau bisa misalnya dia masuk Gus akhirnya kan ya dikenal loh misalnya sama Gus Ibu yang kenal gue kayak terkenal akhirnya kan namanya Melu ya gawa ya ini gambaran sing takun baik itu secara saran tapi yang lebih kita harapkan tidak hanya di dunia saja tapi adalah nanti kelak di akhiratnya. Maka ya jadi jangan lupa di saat kita ngaji baik gurunya ada ataupun tidak ada itu sama, maksudnya sama-sama bolos, maksudnya sama-sama kenteng ya. Mulanya nyawa rawan misalnya di Mas Eko Nengkono, Abibnya walaupun langka baginya anak, itu di tempatnya Nengkono ya, iya. Makomenya ngisor ya ngisor mana ya. Itulah biar buat guru kita. Makanya saya tidak berani dari dulu ya misalkan ketika abahnya masih hidup kan abah biasa lenggaya negara ya digawe anak abah atau walangkanya orang wani jago menempatnya sebab bagi saya itu bukan tempat saya, tempatnya tamu ya nang tamu ya kan, ini yang harus kita pegang. Jadi misalnya walaupun disuruh-suruh ke mana ya orang bakal dan tempatnya ngenek baik DSK. Demikian yang bisa kami sampaikan ya, intinya kita sebagai murid harus punya ikatan yang kuat, ada ataupun tidak ada guru kita, hakikatnya tetap sama, guru kita selalu ada di dalam hati kita. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.